Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini untuk mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan. Pada minggu ini saya akan menyampaikan materi sumber anggaran sekolah, di mana kita akan mengidentifikasi apa saja sumber anggaran sekolah itu, dari mana didapatnya, alokasinya seperti apa, nanti kita bahas bersama. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003, yaitu pasal 46 pada ayat 1, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, yang dimaksud pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga nanti beban pembiayaan pendidikan itu ditanggung oleh bersama. Alokasinya seperti apa dan prosedurnya bagaimana, itu ditentukan, diatur dalam juknis atau petunjuk teknis pada setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sumber pembiayaan atau dikenal dengan istilah financial education. Menurut pendapat tim peneliti dari Asian Development Bank pada tahun 1998, bahwa sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Itu sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari negara. Selanjutnya, pembiayaan pendidikan atau sumber pembiayaan yang dikeluarkan negara itu terdiri dari dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran rutin yang dilakukan atau dikeluarkan secara rutin dengan waktu tertentu, misalkan setiap tahun itu pasti ada yang dikeluarkan pada satu periode, misalnya triwulan atau 3 bulan sekali atau setiap semester, yang disebut dengan recurrent budget. Recurrent budget ini terdiri atas diantaranya biaya operasional atau dan belanja pegawai. Salah satunya yang sudah kita kenal, yang sudah familiar, yaitu bantuan operasional sekolah pada lembaga pendidikan formal atau dikenal dengan istilah BOS, ya. Atau jenis-jenis lainnya ada BOP, ada dan banyak lagi. Yang jenis kedua adalah anggaran pembangunan atau development budget. Anggaran ini ditujukan untuk alokasi-alokasi yang sifatnya pengembangan lembaga, baik itu pembangunan gedung baru atau rehabilitasi gedung-gedung yang sudah rusak. Jenis yang selanjutnya, sumber anggaran selanjutnya, tadi sumber anggaran yang sifatnya itu berasal dari negara atau biaya yang ditanggung oleh negara. Yang selanjutnya, biaya atau sumber keuangan pada skala kecil, pada skup kelembagaan atau financing education micro, di mana pada setiap sekolah itu punya pola sumber anggarannya tersendiri. Dari mana saja sekolah mendapatkan sumber anggaran untuk pengelolaan pendidikan, itu dimuatkan dalam bentuk RAPBS atau Rencana Anggaran Pembelanjaan RAPBS, Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah. RAPBS ini disusun oleh sekolah pada setiap awal tahun ajaran. Nah, di situ dibuatkan konsep bagaimana RAPBS itu disusun, direncanakan dengan mengalokasikan beberapa sumber. Di antaranya yang sumber anggaran yang berasal dari pemerintah, kemudian siswa, dan sumber lainnya.
Oke, kita lanjut. Sumber anggaran yang ada di sekolah itu tidak hanya dari pemerintah, tapi dari sumber-sumber lainnya. Di antaranya yang bersumber dari iuran siswa atau konsumen istilahnya ya. Jadi pembiayaan yang dibayarkan oleh konsumen ke pihak sekolah. Konsumen sekolah ya siswa. Kemudian sumber lainnya. Nah, sumber lainnya yang selain daripada anggaran dari pemerintah ataupun dari konsumen, masih banyak sumber-sumber lain yang bisa diusahakan, diupayakan oleh sekolah dalam mengembangkan pembiayaan lembaga pembiayaan untuk operasional lembaga. Yang pertama, sumber anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, anggaran pembelanjaan negara. Ada beberapa jenis, ya. Yang pertama yang bersumber dari APBN pusat, ya, yang dikeluarkan langsung oleh kementerian, baik itu Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbud. Nah, itu merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh yang berasal dari APBN pusat. Nah, APBN pusat ini, APBN yang anggaran yang bersumber dari APBN pusat ini itu diberikan kepada sekolah-sekolah formal atau lembaga-lembaga tertentu sesuai nomenklatur yang memiliki izin. Nah, ketika sekolah sudah memiliki izin operasional dan memenuhi kriteria untuk memenuhi kriteria sebagai lembaga formal, itu otomatis akan diberikan anggaran dari pusat untuk anggaran-anggaran yang reguler. Jadi kalau BOS itu dialokasikan untuk sekolah. Sekolah mana yang bisa menerima BOS ya? Sekolah yang sudah memiliki izin operasional. Kemudian yang kedua, sekolah yang tidak menolak, karena nanti ada sekolah yang tidak menerima BOS karena menolak, itu boleh. Nah, misalkan kalian mendirikan sekolah nih, saya emang nggak, keuangannya tidak mau diatur oleh negara, saya sekolah lembaga ini dikonsep untuk berasal dari swasembada lembaga sendiri gitu. Nah, itu bisa. Jadi meskipun lembaga formal tidak menerima BOS itu boleh. Tapi secara ketentuan secara umum bahwa ketika suatu lembaga formal sudah memiliki izin operasional dan tidak melanggar kaidah-kaidah tertentu, itu sudah pasti dipastikan bisa menerima APBN dari pusat dalam bentuk biaya operasional atau itu. Kemudian yang bersumber dari APBN daerah, yang dimaksud di sini APBN provinsi dulu. Nah, pusat turun ke bawah sedikit, yaitu provinsi. Ada juga yang bersumber dari provinsi, kalau dia yang dikenal dengan BOS provinsi, yang kalau dulu itu istilahnya BPMU. Nah, BPMU ini bantuan pendidikan umum ini untuk yang dikeluarkan oleh APBN provinsi. Nah, ada BOS pusat, ada BOS provinsi. Nah, namanya BPMU. BPMU ini dialokasikan seperti BOS dengan jumlah tertentu pada sekolah sama yang sudah punya izin operasional. Selanjutnya ada APBN daerah. APBN daerah ini yang BOS yang dikeluarkan, bantuan operasional sekolah yang dikeluarkan oleh daerah-daerah tertentu, kabupaten-kabupaten tertentu, seperti Kabupaten Pangandaran dikenal dengan programnya Pangandaran Hebat. Nah, itu merupakan alokasi biaya pendidikan yang bersumber dari APBN daerah. Selanjutnya, yang bersumber dari APBN dengan alokasi khusus. Nah, alokasi khusus ini yaitu anggaran-anggaran yang sifatnya non-reguler, ya, baik yang dikeluarkan oleh kementerian pusat, provinsi, ataupun daerah. Itu seperti bantuan penelitian misalnya kalau untuk dosen, atau bantuan
alokasi khusus yang reguler untuk guru, sertifikasi guru atau tunjangan in-passing. Nah, itu alokasi khusus atau bantuan-bantuan khusus seperti pengembangan, ada program pengembangan Merdeka Belajar misalkan. Kalau yang sekarang itu banyak alokasi khusus dari APBN yang bisa diakses oleh lembaga untuk melakukan pengembangan lembaga lebih pesat lagi gitu. Jadi kalau APBN khusus ini, alokasi khusus ini biasanya siapa yang mendapatkan itu adalah mereka yang memenuhi kriteria dan mereka yang menerima informasi tersebut. Nah, sehingga untuk mendapatkan APBN alokasi khusus ini, faktor yang pertama adalah kecepatan mengakses informasi. Karena sosialisasi hari ini kebanyakan ya bersifat daring saja gitu. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan alokasi pada program khusus itu mereka publish di web, kemudian di-share oleh orang-orang yang menemukan informasi tersebut. Nah, yang mendapatkan itu itu mereka yang mendapatkan itu. Makanya kuncinya adalah sering-seringlah berkunjung kepada web pemerintah pusat maupun provinsi, karena di situ ada banyak informasi penting yang bisa diakses tentang alokasi khusus pada anggaran pembiayaan yang bisa dilakukan untuk pengembangan lembaga. Selanjutnya biaya yang bersumber dari anggaran yang bersumber dari peserta didik atau konsumen pendidikan. Ada banyak macam bentuk biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik atau konsumen kepada sekolah. Bentuknya ada banyak macam, tetapi secara umum macam-macam biaya yang diberikan oleh peserta didik kepada lembaga atau kepada sekolah itu, diantaranya yang pertama biaya awal tahun. Jadi ketika calon peserta didik akan mendaftarkan pada suatu lembaga pendidikan, itu meski ada biaya awal tahun, biaya awal masuk katakanlah. Yang ditujukan apakah itu untuk kebutuhan fisik atau non fisik, dalam artian misalkan seragam dan lain sebagainya, atau non fisik seperti program kemahasiswaan dan lain program siswa dan lain sebagainya, itu tergantung kepada kebijakan lembaganya masing-masing. Pada dasarnya biaya awal tahun ini biaya yang dibayarkan oleh calon peserta didik kepada lembaga pendidikan ketika akan memasuki lembaga tersebut atau sekolah tersebut. Yang kedua, administrasi reguler. Administrasi reguler ini adalah keuangan yang dibayarkan secara rutin oleh peserta didik kepada pada sekolah. Baik itu dibayarkannya per bulan kalau di sekolah dasar sampai menengah atas, atau dikenal dengan SPP, atau rutin per semester. Nah, seperti mahasiswa kan dibayarkannya per semester seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga biaya tahunan. Nah, biasanya setiap lembaga sekolah itu menentukan biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh peserta didik, baik itu per tahun atau ada juga yang selama sekolah. Nah, misalkan kuliah, ada biaya yang dikenal di kita itu namanya DPP ya. Ada biaya tahun itu kalau seperti di Istiqlal Al-Farabi 600.000 per tahun. Nah, ada juga yang mengenakan biaya DPP itu 2.500.000 contohnya, atau 5 juta misalnya. 5 juta selama 4 tahun. Nah, itu tapi biasanya yang selama itu, yang ditentukan selama sekolah itu biasanya dibayar di awal atau dibayar pada tahun pertama atau kedua. Kebanyakan gitu. Selanjutnya biaya kegiatan insidental. Nah, selain daripada biaya rutin, biaya tahunan, ada biaya-biaya kegiatan insidental seperti ada kegiatan, ada study tour, ada program khusus. Nah, itu sekolah menentukan besaran
besaran biaya yang dibebankan kepada peserta didik itu dikategorikan dengan biaya atau biaya kegiatan insidental. Selanjutnya biaya akhir tahun. Biaya akhir tahun ini merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh peserta didik manakala ketika mereka telah menyelesaikan sekolah pada lembaga tersebut. Nah, itu disebut dengan biaya akhir tahun. Apakah itu bentuknya wisuda, ujian, kemudian biaya kenaikan kelas kalau di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu tadi jenis-jenis biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Selanjutnya sumber lainnya. Nah, sumber lainnya bisa didapatkan dari beberapa sumber dengan beberapa cara, dengan berbagai cara tentunya. Di antaranya yang pertama donatur. Nah, donatur ini bisa di beberapa lembaga sekolah ada yang menetapkan bahwa sekolah tersebut pembiayaannya full 100% gratis bagi siswanya. Nah, ketika menggratiskan itu tentu tetap ada pemasukan. Dari mana pemasukannya? Kalau tidak dari pemerintah, ya dari donatur. Donatur itu penyumbang. Nah, penyumbang ini dengan sistem donatur ini, jika yang full tidak siswa tidak membayar, biasanya ada donatur tetap. Nah, donatur terbagi dua, ada donatur tetap dan donatur tidak tetap. Nanti sekolah harus menyusun strategi bagaimana caranya untuk mendapatkan donatur itu. Tentu harus dengan konsep saling menguntungkan. Ketika kita dapat untung, tentu orang lain juga mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka berikan kepada lembaga tersebut. Feedback istilahnya. Ketika seseorang memberikan sesuatu, tentu ada feedback yang diberikan oleh lembaga kepada donatur itu. Nah, itu nanti lembaga harus bisa mengkonsep itu. Strategi apa yang harus digunakan supaya bisa mendapatkan donatur. Karena jaranglah ketika ada orang yang mau secara sukarela full gitu yang memberikan donasinya tanpa ada feedback yang diberikan. Nah, kalau bisa juga konsep kita menampung siapa yang mau menyumbang dengan intinya mereka menyumbang saja. Nah, kalau itu sifatnya seperti Baiknas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi mereka menampung sifatnya menampung amal gitu, menampung mereka yang mau beramal yang dalam dalam bentuk infak ataupun zakat gitu. Kalau zakat itu sudah pastikan kebutuhan orang, kewajiban untuk mengeluarkan itu dikasihnya bisa dengan selanjutnya produk bisnis. Nah, bisa juga dengan kita melakukan membuat sekolah atau lembaga punya menghasilkan suatu produk nih atau memiliki lembaga usaha tertentu yang benefitnya itu keuntungannya bukan untuk pribadi tapi justru benefitnya untuk operasional keberlangsungan lembaga. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam bentuk CSR atau corporate social risk. Corporate social risk ini didapatkan lembaga dari perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha besar yang memiliki alokasi dana itu karena memang setiap perusahaan dengan skala besar itu wajib mengalokasikan CSR, anggarannya untuk CSR dengan ketentuan sekian persen tergantung besaran perusahaannya. Nah, itu bisa diakses oleh sekolah. Ini juga memerlukan keterampilan sekolah atau strategi sekolah bagaimana upaya untuk mendapatkan CSR itu. Karena biasanya CSR itu adalah program yang sifatnya berkesinambungan, berkembang. Gitu. Jadi perusahaan memberikan sejumlah dananya kepada sekolah melakukan program atau bersinergi dalam mengembangkan suatu program yang memang program tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan. Itu tadi penjelasan tentang sumber-sumber anggaran sekolah, di mana sumber-sumber tadi merupakan sumber anggaran yang akan didapatkan oleh sekolah atau lembaga untuk mengembangkan lembaga pendidikannya. Nah,
permasalahan hari ini, yang pertama dari segi biaya reguler yang dari pemerintah. Biasanya dari pemerintah itu waktunya tentu kalau misalkan per semester ya per semester, kalau per 3 bulan per 3 bulan. Tetapi faktanya itu seringkali terjadi keterlambatan yang harusnya keluarnya bulan September, Juli misalkan. Keluar bulan September. Nah, itu dalam pengelolaannya nanti sekolah harus bisa memilih bagaimana mengantisipasi cash flow yang ada di sekolah itu tetap stabil. Jadi bagaimana kebutuhan pokok tetap terpenuhi, operasional bisa dijalankan dengan mengantisipasi keterlambatan tadi. Kemudian nah, maka dari itu dibutuhkan strategi khusus dalam melakukan manajemen finansial di lembaga pendidikan. Baik, tugas untuk pertemuan ini mahasiswa membuat model pengembangan sumber dana pendidikan pada suatu lembaga dalam bentuk report. Jadi mahasiswa membuat konsep pengembangan sumber dana pendidikan, sumber saja ini ya, sumber dana pendidikan pada pada madrasah aliyah sukarela misalnya. Konsepnya seperti apa, sumber dananya dari mana saja. Kalau misalkan tadi ada bisa dengan model CSR atau model bisnis atau model donasi. Nah, itu disebutkan konsep donasinya seperti apa, konsep usahanya bagaimana gitu. Nah, itu tugas mahasiswa untuk minggu ini. Tugas dikirim dalam bentuk file PDF dan diupload atau diserahkan pada Google Class. Nah, deadline dengan batas waktu 1 hari sebelum pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga kita akan ketemu pada hari Selasa depan secara luring. Nah, tugasnya diserahkan maksimal hari Senin. Oke. Dan peringatan untuk sistem penyerahan tugas sekarang, dimohon mahasiswa memperhatikan kembali kualitas tugas serta deadline tugas. Kalau biasanya ada yang ketinggalan tugas, nanti di akhir diberikan kembali ketika pas UAS ada nilai-nilai yang kosong. Nah, sekarang beda lagi. Kalau deadline-nya H-1 sebelum pertemuan ketiga, artinya hari Senin. Nah, artinya jika ada mahasiswa yang tidak mengirimkan maksimal hari Senin, berarti dianggap nol nilai